Oke, sekarang kita lanjut ke tabel distribusi binomial. Nah, di sini aku akan tampilin tabelnya gitu ya. Nah, kenapa aku tampilin tabel distribusi binomial? Ya, supaya bisa membantu teman-teman semua gitu untuk belajar uh, lebih dalam lagi tentang distribusi binomial gitu. Karena kalau misalkan kita hitung distribusi binomial gitu ya, misalkan kita mau cari peluangnya gitu atau efeknya gitu, pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, apalagi kalau angkanya itu desimalnya itu banyak gitu. Jadi ya lebih baik kita gunakan tabel dari distribusi binomial. Nah, di sini hmm, nah, oke. Nah, di sini dia dinotasikan sama seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, di mana di sini kita akan mencari kumulatifnya gitu. Jadi kumulatifnya itu dari X sama dengan 0 sampai ke R dari suatu binomial, dan di mana X-nya itu adalah banyaknya kejadian, terus dia ada sebanyak N kali gitu, maksudnya X dari N gitu, nah terus peluang suksesnya itu adalah P gitu. Jadi dia fokusnya itu ke untuk mencari peluang kumulatifnya, ibaratnya gitu lah. Jadi kayak gini, contohnya peluang X kurang dari sama dengan 2 gitu. Nah, ini didasarkan pada binomialnya. Jadi lebih ke fx-nya gitu nggak sih? Ya kan? Karena kan dia dinotasikan dengan sigma. Nah, jadinya ya andai kata nih, kita fokusnya kalau dari contoh ya. Nah, kalau misalkan dari contohnya itu kita ambil sembarang aja ya. Nah, di sini kan X-nya sama dengan 2 ya. Nah, di sini kita ambil peluang X-nya sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita akan fokusnya itu ke peluang X kurang dari 2. Kurang dari sama dengan 2. Nah, di mana di sini dia fokusnya ke peluangnya itu adalah, biar lebih gampang, 0,1 ya. 0,1. Terus R-nya itu atau X-nya gitu ya, yaitu berarti 2 gitu. Jadi dari X sama dengan 0 sampai 2, terus kejadian dari N-nya itu adalah katakanlah 1 gitu. Jadi kita akan menentukan sum-nya atau peluang X kurang dari sama dengan 2, yaitu adalah sigma dari X sama dengan 0 sampai R-nya itu adalah 2, terus binomial X-nya itu kita tulis X saja gitu, karena kan dia tuh apa ya, dari ibaratnya dia dinotasikan dengan sigma gitu, artinya ya kita tulis X saja gitu. Terus titik koma, N-nya itu adalah 1, P-nya adalah 0,1. Nah, jadinya ya saat X-nya 2 gitu. Ini nggak ada 2 ya. Oke, ganti deh N-nya aja yang 2. Soalnya ini nggak ada 2. Oke, jadi N-nya itu 2. Nah, jadi N-nya 2, terus kita butuhkan saat R-nya sama dengan 2 gitu. Jadi kan peluang X kurang dari sama dengan 2 kan ya. Nah, terus di sini peluang suksesnya itu adalah 0,1. Nah, berarti ya kita dapatkan 1 gitu. Jadi dia fokusnya ke sini. Jadi semakin banyak gitu, maka hasilnya seperti ini. Atau bisa juga, contohnya lagi ya, peluang X kurang dari, biar lebih enak lihatnya itu, yang ini deh. Nah, kalau yang ini berarti gimana notasinya?
Yes, berarti peluang X kurang dari 2, tetap juga kurang dari sama dengan 2 ketika N-nya itu adalah 4, K-nya itu adalah 2. Gitu, teman-teman. Nah, terus peluang kejadian suksesnya itu di sini adalah 0,2. Jadi dia disimbolkan dengan B dari X-nya itu adalah, sigma dari B. Nah, di mana X-nya itu kita tulis X gitu. Terus N-nya itu adalah 4, terus dikomakan dengan P. P-nya itu 0,2. Atau ini bisa langsung diganti aja nggak sih? Jadi 2 juga nggak apa-apa sih. Yang penting kita udah tahu nih, definisi itu peluang X kurang dari sama dengan 2. Gitu. Nah, terus di sini aku coba hapus lagi. Di sini kita ada kata nih, kita nggak nentuin peluangnya gitu kan. Nah, gimana caranya gitu kan? Misalkan kita mau cari peluang X kurang dari sama dengan 3. Nah, di mana peluang kejadian suksesnya itu adalah 0,45 gitu. Terus X-nya itu adalah 2 atau R-nya 2 gitu ya. Gampangnya R-nya 2. Salah. Harusnya R-nya 3 ya. Sorry. Terus banyaknya kejadiannya itu ada berarti fokusnya ke sini aja deh. Ya. Berarti banyak kejadian itu jangan yang ini deh, soalnya 3 ya. Ganti 5 aja deh, 5. Ini nggak kelihatan, ini aja. wait. Ini ganti 2 deh. Jadi ini ganti 2. Terus yang N-nya di sini kita ganti jadi 1 aja deh. Waduh. Nah, terus N-nya di sini ada 4. Nah, oke. Mari kita gas. Nah, di sini kan fokusnya itu kan P-nya di sini 0,45 kan ya. Ya kan? Nah, bagaimana cara nentuin peluangnya gitu? Sementara ya peluang itu dia di antara 0,5 dan 0,6 gitu. Gimana nentuinnya kan? Sementara andai kata kalau dia 0,5 berarti R-nya 1, terus N-nya 4. Berarti dia 0,4752 0,3125. Terus kalau untuk peluangnya 0,6 berarti dia 0,1792. Nah, gimana kalau dia itu peluangnya 0,45? Nah, dia bukan di tabelnya, tapi di antaranya gitu. Nah, caranya gimana? Nah, jadi kita bisa gunakan cara interpolasi. Nah, untuk gunain cara interpolasi ini versi aku ya. Jadi kalau versi aku tuh biar lebih enak gitu mengingatnya, aku hafal dari rumus persamaan garis diambil dari 2 titik. Jadi kan rumus persamaan garis itu kan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Nah, jadi karena ini fokusnya ke peluang, ya berarti kita ambil yang kayak gini. Peluangnya itu, berarti ini kan diantara peluang ya. Peluang ini dan juga peluang yang ini. Berarti peluang dikurang peluang 1 per peluang 2 kurang peluang 1 sama dengan terus yang ini PDF-nya, yaitu ya F dikurang F1 per F2 kurang F1. Nah, gitu. Jadi untuk peluang ini yang ditanyakan yaitu 0,45, terus yang untuk PDF-nya yang ini yang mau dicari gitu. Nah, untuk F1, P1, F2, P2 ya berarti ini ya P1, terus yang ini P2, terus yang ini F1, ini F2 gitu. Nah, jadi kita bisa nentuin peluangnya dari rumus interpolasi gitu. Nah, tapi ini versi aku ya cara ingatnya.
Nah, kalian bisa menemukan versi kalian sendiri gitu. Cuman kalau aku lihat rumusnya, kalau ibaratnya dikasih rumus gitu, ya aku membayangkan ya seperti rumus persamaan garis dua titik dari dua titik. Nah, gitu ya untuk tabel distribusi binomial.